Jam tangan digital memang terkenal dengan fungsinya yang cukup banyak. Selain itu, jam tangan digital juga dia bisa menunjukkan waktu secara detail per angka-angkanya gitu. Nah, gue suka jam tangan digital, tapi harus gue akuin dalam hati gue jujur aja jauh lebih suka jam tangan analog. Nah, walaupun gue suka analog, gue suka juga punya dasar gitu. Gue punya alasan mengapa gue suka jam tangan analog dibanding jam tangan digital. Nggak cuma soal estetika. Jadi di video ini gue bakal jelasin mengapa gue suka jam tangan analog selain estetikanya gitu. Jadi buat kalian yang punya jam tangan digital, pengen punya alasan untuk beli jam tangan analog gitu ya, ini adalah video yang tepat untuk kalian. Jadi sekarang langsung kita mulai nih. Nah, yang paling pertama gue mau bahas soal estetika. Gue jauh lebih suka jam tangan analog karena dia itu kelihatan lebih tradisional. Ada jarumnya ada 3, mau ada 4, ada 5 kalau dia chronograph gitu ya. Ada angka, ada penunjuknya, kadang Romawi, kadang Arabik. Dan dialnya sendiri bisa bermacam-macam, ada yang tekstur dial kayak begini ya, ada juga dial yang begini, macam-macam sih kalau dalam segi dial gitu. Jadi kalian bisa pilih dialnya apa aja, warna jarumnya apa, warna dialnya apa, beda-beda, bisa mix and match, pokoknya bisa jadi suatu hal yang estetik banget di mata gitu. Jadi kalau kita lihat waktu, itu nggak cuma sekedar lihat waktu, tapi kita juga lihat suatu karya seni gitu ya di dialnya yang cakep gitu ya, yang pleasing banget di mata gitu loh. Itu yang gue suka. Gue juga suka kalau misalnya jam tangan mekanik kayak gini, jarum yang bergerak gitu ya, ataupun dia bergerak di quartz juga gue tetap suka gitu ya. Seakan-akan kayak jam tangannya itu hidup gitu loh. Itu yang gue suka dari estetika sebuah jam tangan analog. Nah, memang secara penunjuk waktu, jam tangan analog tuh bisa dibilang sebenarnya ngasih penglihatan kayak gini nih loh. Jam tangan digital kan bisa lihat detiknya di jalan tuh 10, 11, 12, 13. Dan kalau di jam tangan kayak analog gini, dia kan cuma nunjukin gitu. Kita nggak bisa langsung ngebaca dia angkanya berapa kecuali emang kita mau baca gitu loh. Jadi dia cuma nunjuk, dia nggak bener-bener bentukin angkanya kayak di jam tangan digital. Jadi kalau bisa dibilang sebenarnya jam tangan digital itu dia nunjukin secara secara tepat gitu loh. Jadi kalian baca langsung kalian tahu angkanya berapa. Nah, tapi kalau di jam tangan analog, dia nggak nunjukin secara exact kayak gitu. Dia nunjukin cuman di sini gitu. Dan kalian harus baca sendiri cara baca jam tangan analog gitu. Mungkin kalian pernah pas zaman sekolah, mungkin pas zaman TK atau SD, kalian diajarin cara baca jam tangan analog gitu loh. Memang secara untuk membaca jam tangan analog itu agak beda dibanding jam tangan digital ya. Yang lagi-lagi gue bilang tadi jam tangan digital tuh kalian baca, bener-bener baca gitu. Tuh, kayak baca layar gitu loh. Tuh. Sedangkan kalau jam tangan analog itu sebenarnya nggak kayak membaca, kalian lebih kayak kalian lihat dulu, ntar kalian lihat oh di sini berarti angka sekian, di sini berarti angka sekian gitu loh. Misalnya di jarum jam nih ya, jarum jam sekarang nunjukin ke sini nih, anggaplah di angka 4 gitu ya. Ya kalian baca di angka 4 gitu. Sedangkan kalau menit itu kalau nunjukin ke sini kan itu artinya bukan 4, artinya 20 gitu loh. Itu yang kalian harus baca lebih gitu loh. Jadi menurut gue untuk baca jam tangan analog itu kayak lebih berbeda dibandingin jam tangan digital. Kalian gak cuma sekedar baca angka doang, tapi kalian juga ngeliat dan kalian harus semacam konversiin dulu gitu loh. Alasan berikutnya adalah yang gue suka dari jam tangan analog adalah di displaynya gini loh. Kalian bisa lihat nih, coba gue ambil jam tangan yang angka nih ya. Nih sekarang itu sebenarnya belum jam 4 gitu ya. Misalnya gue punya agenda di jam 5. Ya gue bisa lihat, oh berarti tunggu jarumnya sampai ke sini ya berarti agenda gue baru mulai gitu loh. Gue bisa lihat begitu. Misalnya jam 9 gue ada acara. Ya berarti sekarang jarumnya di sini, gue masih punya waktu sekian segini sampai acara gue mulai gitu. Itu cara membaca jam tangan analog versi gue gitu. Gue bisa dapat banyak manfaat dari hal itu. Jadi gue bisa planning di angka, misalnya jarumnya di sini gue bisa ngapain, di sini gue bisa ngapain. Butuh berapa jauh si jarumnya untuk jalan sampai sini supaya gue bisa untuk semakin ngecek waktu gitu, semakin prihatinin waktu gitu. Gue bisa sini ngapain, di jam segini, jam sini ngapain, sampai akhirnya jam 9 baru acara gue mulai gitu loh. Nah, kadang pun juga gue baca jam tangan analog itu gue nggak baca kayak ini loh. Misalnya gue lihat, oh ini berarti sekarang ini 3:30 lebih berapa gitu ya kan. Gue nggak baca kayak gitu. Gue cuman kadang cuman flick tangan begini, terus gue lihat jarumnya di sini. Oh ya udah gitu loh. Gue nggak bener-bener baca kayak di jam tangan digital yang 15:42 gitu loh. Gue nggak baca gitu. Jadi gue cuman lihat begini, oh jarum di sini, jarum sini, nggak tahu itu angka berapa, pokoknya ya udah gitu loh.
Itu yang gue lihat di jarumnya gitu loh. Jadi kayak kita terpaku ke jarumnya, bukan terpaku ke angkanya sebenarnya. Kalau gue baca jam tangan analog versi gue gitu loh. Dan ya lagi-lagi gue harus bilang seperti di video-video sebelumnya, misalnya ya, jam tangan digital dia punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Begitupun juga dengan jam tangan analog, dia punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Ini semua tergantung kalian mau yang mana gitu ya. Kalau gue pasti ya harus punya dua-duanya, karena ya ada kelebihan masing-masing, ada kekurangan masing-masing. Jadi kadang gue perlu jam tangan digital, ya gue pakai jam tangan digital. Tapi kalau biasanya ya gue pakai jam tangan analog gitu. Jadi itulah beberapa alasan dari gue mengapa gue lebih suka jam tangan analog dibandingin jam tangan digital. Kita bertemu lagi di video yang lainnya nih.